guys, it's me again, Lydia Feng, and welcome back to my YouTube channel. So, seperti biasa, di sesi Libas kali ini, kali dia bahas skincare, aku bakal update skincare rutin aja. Nah, kebetulan yang kali ini aku gunakan, itu aku fokuskan kepada anti-aging yang super powerful ingredient buat anti-aging, karena aku udah mix and match combo. Tapi seperti biasa, sebelum aku mix and match suatu skincare, aku juga baca dulu ingredients apa yang nggak boleh campur ke ini, ono ABCD. Pokoknya setelah menyimpulkan, akhirnya aku mendapatkan best combination yang bener-bener bagus banget, powerful skincare buat anti-aging. Dan nggak hanya anti-aging ini yang aku pilih juga buat skincare day and night. Nggak tahu biasanya aku suka bahasnya kurang lebih ke night-nya, ini aku sekalian ke day-nya. Untuk day-nya aku lebih simple, karena kalau misalnya kalian belum nonton konten aku tuh seseorang yang concern, umur aku udah tahun ini kayak 32 gitu, aku concern buat skincare yang lebih ke anti-aging, tapi at the same time kulit aku itu masih jerawatan, dia juga kadang-kadang sensitif kalau misalnya kena panas, masih sering kayak ada kemerahan gitu. Terus dia tuh biasanya aku kombinasi di T-zone aku berminyak, terus di bagian pipi aku kering. Terus kalau misalnya aku udah mau in the end of the month, kalau aku mau kayak mens gitu, aku selalu berjerawat di bagian dagu, dan itu jerawatnya itu juga kayak suka beruntusan, atau kadang-kadang yang paling annoying itu jerawat batu. Oke, yang pastinya pertama ini aku habis cuci muka dan muka aku udah bersih, jadi aku sekalian aja ya, soalnya abisnya kebetulan aku juga udah mau tidur. Nah, pertama tadi aku udah menyelesaikan cuci muka aku memakai namanya ini Simplistic Skincare. Dia itu Simplistic Skincare ini tuh, lihat, kalian mesti lihat ya, ini kayak masih basah banget. Ini Simplistic Skincare ini namanya Cleanser Vegan. Ini tuh dia dari Korea, dan ini sebenarnya to be honest aku udah kayak abis, ini botol keempat, dan ini aku dikirimin dari Beauty Hall Indo. Jadi kalau nggak salah Beauty Hall Indo itu dia adalah supplier officialnya, distributor officialnya buat si Simplistic ini. Jadi nanti kalau kalian mau beli, kalian bisa langsung aku klik kasih linknya di bawah, itu langsung ke shopnya. Dan kenapa aku suka ini, karena tuh aku kan memiliki kulit yang sensitif, kayak aku nggak mau cleanser yang mengandung exfoliating segala macam, karena aku lebih pingin yang exfoliating. Itu aku udah pakai Foreo itu mau pakai cleansernya apapun, dia tuh gently exfoliate, karena dia tuh udah ada getarannya gitu. Aku pakai cleansingnya device-nya si Foreo. Nah, aku pingin sesuatu yang nggak bener-bener berat, nggak juga yang nggak terlalu soft, tapi ini loh si Mal ini. Nah, ini kalau aku nggak pakai makeup sama sekali, ini adalah merupakan cuci muka yang cocok banget. Dia tuh cocok banget buat kulit kalian yang sensitif, berminyak, berjerawat juga, atau kering. Karena dia tuh pas abis aku cuci muka, dia nggak bikin muka aku kering dan nggak bikin muka aku berminyak juga. Jadi ini kayak pas aja somehow di muka aku, kayak cocok aja gitu, kayak normal gitu. Nah, ini buat cleanser segini kayaknya habis kalau dipakai tiap hari mungkin 2 bulanan ya. Dan aku pakainya tuh mungkin 1,5 pump dikit. Dia tuh wanginya dia kayak little bit kayak herbal Korea gitu. Terus di dalamnya tuh kayak ada herbsnya gitu, tapi bukan yang nyengat. Pas dipakai di wajah, pas dicuci muka, itu bener-bener soft and mild banget. Kalian nggak berasa kayak pakai deterjen gitu, nggak ada rasa kering atau apapun. Jadi kayak pokoknya kalian harus coba ini, kayak pokoknya enak aja di muka. Oke, next kita beralih ke toner. Ini namanya Bioderma Hydra Bio Essence Lotion. Nah, kalian bisa lihat ini kayak udah mau habis banget. Ini kayak gini tuh aku awet banget loh. Ini kayak mungkin 3 bulanan. Dan kalian bisa lihat aku tuh suka banget sama toner ini karena dia menghidrasi. Dan kenapa biarpun kulit aku kombinasi, aku memakai si Hydra Bio Essence Lotion ini, karena next step skincare yang aku gunakan itu lebih kayak agak bikin kulit kering ya. Jadi aku membalance-nya. Untuk pertama aku pakai ini dulu. Jadi kalau misalnya aku bakal pakai next skincare-nya ada yang exfoliating, kalau kalian memakai AHA BHA supaya meminimalisir efek dia bikin kulit kering, kalian bisa pakai balance-nya pakai si lotion ini. Dan ini nggak ada exfoliating apapun, zat-zat yang bikin kulit mengelupas. Jadi itu benar-benar hydrating, dan dia bikin kulit lembab. Bahkan setelah pakai toner ini, dia tuh juga tetap lembab. Dan misalnya kalau kulit kalian berminyak, kalian pasti memakai kandungan ada yang mungkin AHA BHA, terus salicylic acid, atau mungkin sesuatu yang zat aktif yang bikin kulit kering gitu. Kalian juga bisa pakai ini. Jadi dia mungkin bikin less irritating. Jadi dia kayak bikin kulit kalian adem gitu. Oke, kita beralih ke nighttime skincare rutin. Nah, ini yang aku lagi pakai banget tiap hari. Ini kalian bisa lihat ya, ini limited edition untuk tahun ini. Jadi Estee Lauder ngeluarin Advanced Night Repair Serum. Ini yang
packagingnya yang khusus tahun ini adalah The Year of a Tiger. Dan yang kenapa aku lagi pakai ini udah kurang lebih kemarin tuh aku last Chinese New Year, berarti itu mungkin sebulan yang lalu. Aku awalnya kayak takut ya untuk mencoba serum baru, tapi ternyata pas aku pakai ini, bahkan aku kombinasikan dengan skincare yang lama aku, itu tuh malah bikin kulit aku jadi makin halus. Dan dia tuh biasanya kalau aku tuh nggak suka kalau aku untuk kayak mau nyobain serum baru pasti suka purging. Ini nggak ada sama sekali, bahkan jerawat aku aja yang sering di dagu sini jadi cepet kempes, dan besoknya pas aku pakai ini tuh pelampi. Jadi kenapa aku rekomendasiin ini buat kalian yang khususnya buat kalian yang ada concern with kulit berminyak, terus juga tapi at the same time kalian mau ada benefit anti-agingnya, terus udah gitu kalian ada jerawat-jerawat aktif, ini bagus banget. Dia tuh setiap tahun atau setiap berapa 6 apa 10 bulan sekali dia tuh Advanced Night Repair ini, aku tahu ini produk lama, tapi setelah aku baca di websitenya dia itu selalu reformulated. Jadi mungkin kalau ada ingredients baru dia tuh selalu up to date. Nah ini katanya paling baru ingredientsnya ini tuh yang bikin kalau nggak salah ya, ini tuh dia juga ada fermented. Jadi kayak dia ada fermentasi, kandungan fermentasi gitu. Dia tuh kandungan aktifnya ada peptid. Aku suka banget, apalagi kalau kandungan peptid itu dicampur sama retinol, itu works on super anti-aging effect. Terus dia ada fermentasi ya, aku bilang ferment itu yang tadi, yang fermentasi itu bagus buat jerawat, itu karena dia tuh mengembalikan pH balance yang kayak skin barrier ya, kalau nggak salah ya, FYI I'm not dokter, jadi kayak kurang lebih begitulah fungsinya. Terus ada antioksidan, sama terakhir hyaluronic acid. Nah ini kalau aku kasih lihat ya, ini dia tuh gunanya untuk menyamar kekerutan dan garis halus pada wajah, terus menyeimbangkan kelembapan pada wajah, menghaluskan, mencerahkan, meratakan warna kulit. Terus udah gitu dia tuh for all skin type. Nah ini juga kalau kulit kalian yang berminyak, dia membantu untuk kayak pakai, dia menyeimbangkan minyak di muka kalian. Nah ini pakainya sebenarnya dikit aja, aku cuman segini aja nih. Ini nggak sampai semua sih. Dan aku tahu ini agak pricey, aku juga kelihatan harganya itu agak pricey, tapi aku pakai ini itu tuh kayak belum 1 minggu aja tuh hasilnya udah kelihatan guys. Bahkan aku pakai ini ya, dia tuh kayak ini kayak nggak ada bau. Ini baunya benar-benar kayak agak bau herbs gitu sih. Dan dia tuh kalau cairannya agak kayak gel gitu. Dan kalau kalian lihat ya, aku merasanya kan aku tidur di ruangan AC yang cukup kalau dibilang dingin nggak terlalu sih, paling kayak 20 gitu. Dan aku merasa setiap aku bangun itu kulit aku nggak kering, bahkan kulit aku kayak pelampi kenyal-kenyal gitu loh, karena mungkin ada kandungan hyaluronic acidnya. Saran aku kalau misalnya untuk skincare anti-aging, jangan, kalau ada budget lebih, why not kalian invest, karena ini menurut aku Estee Lauder ini aku udah pakai kayak satu bulannya itu hasilnya juga ada banget. Terkecuali aku nggak pakai ini aja ya, aku kombinasikan, which is later nanti aku bakal kasih good combo yang bisa kalian pakai buat si Estee Lauder Advanced Night Repair ini. Nah selanjutnya untuk mata, ini masih ada Estee Lauder. Kalian bisa lihat gak sih? Ini masih sama, ini kayak dia packagingnya versi Chinese New Year. Nah ini aku udah pakai ini, kalau siang ada krim mata tapi beda lagi. Ini tuh dia tuh aku pakainya dikit aja karena itu bener-bener kayak super hydrating banget. Dan untuk ininya, smellnya dia sama. Ini kayak ini tuh bener-bener apa ya? Aku pakai si Advanced Night Repair buat mata ini di seluruh area mata. Sumpah ini bener-bener tuh, ini cairannya tuh kayak leave-in sleep mask gitu loh, bener-bener hydrating banget. Dan nggak hanya di mata, aku pakai di daerah yang gampang kering, sama di sini nih. Tuh, ini tuh aku rekomendasiin banget buat kalian yang memang matanya tuh kering. Dan ini tuh kalau dipakai agak cekit, agak perih gitu, tapi bukan perih yang bikin mata merah ya, itu kayak aku merasa ingredientsnya tuh kayak masuk ke dalam di area sekitar mata. Nah kalau ini nih, ini aku baru berasa dari sekian banyak eye cream yang aku gunakan. Emang kalau ada harga tuh pasti ada kualitas ya guys. Ini kalian mungkin bisa beli mini size nya, atau dia tuh banyak kayak ada dual travel size, tapi nanti aku sertakan di bawah. Nah ini aku udah pakai ini 2 minggu. Pas aku melihat hasilnya itu setelah hari keempat, dia tuh area di sekitar mata aku tuh jadi lebih pelampi, terus lebih halus, terus kayak fine lines. Aku nggak tahu ya, aku karena kemarin nggak take before afternya, tapi aku merasa daerah yang di sini tuh kalau misalnya aku pakai makeup, dia tuh makeup aku jadi lebih awet, jadi anti creasing, karena dia tuh bikin daerah di sekitar mata aku tuh lembab banget.
Oke, selanjutnya kita beralih ke cream moisturizer. Nah, di sini aku akan mix and match dua ingredients. Yang pertama ini adalah Shiseido Vital Perfection Lifting and Firming Cream. Nah, ini Shiseido-nya ini dia tuh aku nggak gunakan standalone, dan kandungan utama dari Shiseido ini adalah glycerin and ada peptide juga. Jadi peptide and glycerin itu is a good combo buat kalian yang mau kalau nanti umurnya 40 itu masih mukanya kayak umur 30-an atau mungkin 28-an gitu. Nah, ini nggak hanya satu, karena setelah aku baca ingredientsnya dia tuh kayak ada herbs gitu. Pokoknya ingredients utamanya ada peptide yang pastinya sama tadi glycerin. Nah, aku udah baca glycerin itu cocok dikombinasikan pakai retinol. Aku itu seseorang yang nggak bisa move on dari retinol. Nah, aku pakai ini retinol lokal, karena retinol yang sebelumnya aku yang Avoskin itu udah habis. Nah, ini kalau kalian bisa lihat ya, ini aku udah pakai sekitar 1 bulanan retinol something. Dia tuh something ngeluarin retinol baru, dan dia juga package-nya juga baru ya. Tadi biasanya yang dulu kan hanya retinol yang kayak botol hijau gitu. Nah, kemarin aku dikirimin ini retinol 1% pure retinol and squalane. Nah, sebenarnya aku mau kalau awal-awalnya aku pakai ini doang, nggak aku mix and match. Itu kulit aku agak kemerahan ya. Terus dia tuh lumayan, ini retinolnya dia claim the strongest retinol. Jadi aku nggak saranin buat kalian yang belum biasa pakai retinol memakai langsung 1% pure retinol sama squalane ini. Dan kalau nggak dikombinasikan dengan skincare yang aku pakai tadi, hasilnya B aja. Tapi ketika aku kombinasikan, ini sekalian aku ambil dulu deh. Aku cuma ambil segini doang nih, segitu, karena aku nggak mau banyak-banyak. Dan nanti aku bakal tetesin sama si 2 tetes something pure retinol squalane ini. Nah, ini dia tuh warnanya kuning. Ini tetesnya agak kebanyakan kayaknya deh. Guys, oke, segini guys. Apakah kalian lihat tuh? Tuh. Terus ini kalau ditetes gitu aku tinggal kayak aduk-aduk. Jadi dia agak kayak cairannya agak kayak ada campur minyak gitu. Nah, ini tinggal aku olesin. Untuk olesinnya pun aku super hati-hati ya guys ya. Ini aku olesin, aku menghindari di daerah sekitar mata. Karena menurut aku ini tuh meskipun dia udah campur squalane oil, retinolnya cukup strong. Pas aku pakai tuh kulit aku kalau nggak dicampur si moisturizer itu tuh cukup agak sedikit panas ya, agak sedikit kemerahan. Makanya untuk si retinol dari something ini dia juga disaranin dia bisa di overlay dengan serum lain atau bisa dicampur dengan moisturizer. Dan pakainya seperti biasa, ini malam, nggak boleh pakai siang, no. Dan kalau misalnya mau keluar, kalian harus pakai siangnya pakai sunscreen. Untuk memakai retinol ini, biarpun dicampur, kalian harus hindari area sekitar mulut ya. Karena kemarin tuh aku pakai retinol ini nggak sengaja tuh kena bagian kelopak mata, itu tuh langsung kayak besoknya kering banget gitu. Oke. Udah, kalian langsung lihat ya. Aku suka banget kombinasi 1% pure retinol sama squalane oil ini. Jadi dia yaudah kombinasinya itu aja. Aku nggak sarankan ini pakai stand alone. Dan kalau misalnya kalian belum sesering aku kayak aku pakai retinol, ini mungkin pakainya seminggu. Start from, aku nggak saranin brand ini, aku saranin yang ada brand lain yang something yang retinolnya paling terkecil terlebih dahulu. Tapi kalau kalian sudah mungkin 6 bulan ke atas, kalian pingin upgrade your retinol game, kalian bisa pakai ini. Tapi let's say startnya mungkin dari seminggu 2 kali dulu. Tapi di sini aku tuh udah pakai ketika aku kombinasikan sama whole ingredient yang tadi sebelumnya, karena itu super hydrating, mengandung hyaluronic acid dan bikin kulit aku nggak kering sama sekali. Dan tonernya juga aku pakai toner yang super hidrasi. Ini aku pakai tiap hari. Tiap hari tuh means Senin sampai Jumat ya. Ingat ya, Senin sampai Jumat. Aku kombinasikan dengan Shiseido Vital Perfection ini. Emang Shiseido Vital Perfection ini pakai dikit aja dia tuh udah super moist banget. Dan benefitnya adalah dia tuh nge-firm sama bikin lifting kulit kalian. Emang harganya juga mahal. That's why mungkin kayaknya aku bakal nambahin konten ini skincare versi sultan ala aku kali ya. Karena ini menurut aku buat kalian yang ada budget dan buat kalian yang umurnya 40, aku rekomendasiin yang kayak tadi skincare yang aku pakai sekarang ini juga bagus banget. Nah, kalian bisa lihat ya, ini ketika di-combine langsung tuh lihat, langsung kinclong ini langsung kayak plumpy, auto plumpy. Dan aku merasa ini ya, aku udah menemukan dan aku udah nggak mau ganti lagi ya guys ya. Ini biarpun aku combine, aku pakai tiap hari, paginya aku bangun, kalian bayangin dong, aku bangun kulit aku itu tetap plumpy. Jadi that's why kalau kalian memakai retinol salah, itu tuh
kulit kalian bakal kering-kering, bakal merah-merah, bakal kekelupas. Tapi karena aku udah menemukan kombinasi yang benar, kulit aku tiap pagi bangun malah makin bagus, makin glowing, nggak ada ngelupas sama sekali. Jadi setelah hampir 2 tahun aku kecimpung dengan dunia retinol dan mix and match skincare yang tepat untuk sama si retinol ini, aku menemukan my skincare recipe gitu. Oke, jangan lupa sebelum tidur aku selalu nggak lupa memakai lip balm. Kali ini aku lagi nyobain Kylie Skin by Kylie Jenner. Ini hydrating lip mask. Nah, ini untuk hydrating lip mask ini aku lift sampai tidur. Jadi aku baru kayak ya udah baru aku bilas besoknya. Kayaknya nggak usah dibilas juga ya deh guys. Ini aku ambil dikit aja, terus aku pakai. Dia nggak ada baunya juga. Ini kayak efeknya itu sama kayak Laneige sleeping mask itu loh. Efeknya sama kayak hidrasinya itu. Tada! Nah, jadi sebenarnya udah selesai weekly routine untuk nighttime skincare aku yang paling update. Nah, aku cuman mau info aja, kan tadi aku bilang aku cuma memakai skincare itu Senin sampai Jumat untuk si retinol campuran sama si shadow ini. Nah, untuk Jumat, Sabtu, Minggu biasanya aku exfoliate my skin. Aku menggunakan serum yang khusus ada exfoliatingnya. Ini adalah, mungkin kalian udah tahu kali ya, ini udah lama banget. Ini menjadi botol yang kelima apa keenam, 5 botol ya. Jadi udah 2 tahun aku pakai ini, total 5 botol. Cuman dulu kan makainya kayak hampir seminggu 3 kali, ini seminggu 4 kali. Ini terus udah gitu aku sekarang cuman pakai ini seminggu 2 kali, which is hari Sabtu dan hari Minggu. Ketika aku pakai ini, aku memakai cuman diganti serumnya aja. Jadi basically aku menghilangkan untuk hari Sabtu dan Minggu, aku nggak memakai si serum 2 ini. Jadi sama aja, cuman ganti serumnya ini. Jadi serumnya ini mengandung glycolic acid yang berguna untuk mengeksfoliasi sel-sel kulit mati, supaya kalau aku jadi ada sel-sel kulit mati kalau aku makeup segala macam, jadi makeup jadi gampang nempel. Dan kalau kalian rajin exfoliate juga, mungkin seminggu sekali atau 2 kali, kalian bisa kulit kalian anti kusam. Jadi biarpun kalian nggak pakai makeup, itu tuh kalian kayak gini nih, kena cahaya ya udah tetap glowing gitu. Oke, kita back sekarang untuk daytime skincare rutinnya. Itu sebenarnya nggak banyak banget ya, cuman kalau skincare rutin aku buat yang pagi, yang kalau emang lagi simple banget, aku nggak make upan, aku cuman mau kuat pakai concealer dan cuman pakai eyebrow. Ini cuci mukanya masih sama, pakai si Simplistic. Cuman aku lagi seneng pakai ini Common Labs. Common Labs ini adalah brand Korea. Jadi ini Common Labs ini yang Common Labs Vitamin E Calming Ampule ini, terus dia juga ada Common Labs Vitamin E Calming Light Cream. Kenapa aku suka ini? Jadi tadi untuk hydrating creamnya masih sama, untuk tonernya aku memakai si Bioderma untuk siang karena ini bisa dipakai siang dan malam, dia aman banget. Terus abis itu aku memakai si serumnya si Common Labs ini. Nah, ini Common Labs ini dia tuh cocok buat kulit kalian yang berminyak, sensitif atau kombinasi. Untuk kering juga cocok sih sebenarnya, tapi dia tuh lebih buat lebih kombinasi dan berminyak. Kenapa aku pakai ini? Karena dia tuh kadang-kadang ada di mana aku siang itu aku nggak mau terlalu skincare yang super melembabkan, tapi aku masih pingin ya udah kulit aku lembab gitu, tapi bukan yang lebay banget. Dan kulit aku tuh berjerawat sebenarnya, berjerawat tuh di bagian kayak dagu gini gitu loh. Jadi kalau aku keluar pasti kadang-kadang aku nggak mau pulangnya kayaknya ada karena kena polusi segala macam, pasti ada jerawatan yang nempel. Nah, that's why aku memakai Vitamin E Calming Ampule ini siangnya. Dia tuh teksturnya kalau kalian bisa lihat, ini tuh teksturnya dia enak banget, kayak dia tuh bau tea tree oilnya itu bukan bau yang nyengat gitu ya, yang pas gitu. Dan dia teksturnya juga watery gitu, dan dia langsung menyerap di kulit kalian, jadi nggak meninggalkan lengket gitu. Aku nggak suka kalau siang-siang memakai sesuatu yang meninggalkan lengket. Dan ini kalau misalnya kalian berjerawat, dia bagus banget karena dia ada kandungan tea tree oilnya, tapi nggak bikin kulit kalian kering karena dia ada kombinasi vitamin E nya juga. Nah, selanjutnya untuk krimnya aku memakai Vitamin E Calming Light Cream. Nah, ini pakainya dikit banget ya. Ini tuh cocok buat kulit berminyak, tapi dia masih ada efek melembabkan, makanya aku pakainya tuh cuman kayak 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau kalian bisa lihat dia baunya sama, tapi ini pakainya dikit aja, jangan banyak-banyak. Dia tuh hasilnya masih agak hydrating, tapi somehow dia bikin mattifying gitu loh. Tuh. Dan ini juga ada kandungan tea tree oilnya, dan tea tree oil itu kalau salah sampai berapa ribu RPM deh. Jadi kalau misalnya kulit kalian berjerawat,
dia tuh bagus banget. Terus dia juga ada kandungan tea tree oil, selain itu ada kandungan made cicanya. Made cica buat kayak calming, terus ada vitamin E nya supaya kulit kalian nggak kering. Terus untuk siangnya, tadi kalau eye cream kan yang aku pakai ini buat malam ya, aku nggak rekomendasiin buat siang karena kayak super hydrating banget. Untuk siangnya aku memakai ini Jarte Eyeglass Gel, ini dari brand lokal, dia tuh mengandung kafein juga, terus ada kalau nggak salah ada peptide. Kalian tau lah ya, tadi kan aku udah bilang kayak peptide tuh bagus banget buat anti aging, dan kafein itu untuk kalau misalnya lebih buat kalian tuh kalau ada mata panda, untuk kalau ada yang mata yang kayak gelap gitu, dia juga ada kerutan halus bisa disamarkan. Nah yang aku suka ini si Jarte ini dia tuh ada pijitannya gitu loh. Jadi sekalian pakai, ini juga pakainya jangan banyak, dikit aja karena ini super melembabkan, tapi nggak super melembabkan kayak gini. Jadi kalau dipakai buat siang ini masih oke si Jarte Eyeglass Gel. Terus aku lagi suka pakai untuk sunscreennya, that's why kalau aku bilang kalau udah pakai retinol jangan lupa pakai sunscreen. Kalau bisa sunscreen spray yang bisa dibawa kemana-mana. Aku lagi suka ini si Something Holy Shield Sunscreen Shake Mist. Nah sebenarnya dulu ini tuh bukan produk lama ya, bukan produk baru ya dia, cuman kenapa aku akhirnya menempatkan si sunscreen shake mist ini menjadi best sunscreen spray for right now untuk sekarang ini 2022, karena dia baru reformulated. Aku udah bilang ke kalian gak sih kalau sunscreen spray yang dulu yang ini, yang dari si sunscreen ini aku nggak rekomendasiin ke kalian. Meskipun aku dikasih, I'm sorry, aku nggak rekomendasiin ke kalian karena sunscreen yang dulu itu bau bensin. Pas nyemprot kena muka itu kayak dia tuh kayak aku kayak perih gitu, terus baunya itu nggak enak banget, kayak kalau kayak kalian bau di Pertamina itu kayak gitu. Terus pas kena muka kayak agak perih-perih gitu. Terus abis itu karena ada alkoholnya guys, abis itu pas udah habis itu kayak muka aku tuh, sumpah muka aku kayak kena cahaya, kayak flashback and mengkilap banget. Makanya aku nggak rekomendasiin sunscreen yang ini, dan yang sebelum-sebelumnya aku nggak tahu karena aku not my favorite gitu. Makanya aku lebih rekomendasikan sunscreen lain. Tapi setelah mereka kirimin aku sunscreen spray terbaru ini dia juga udah reformulated tanpa alkohol, terus baunya enak. Baunya dia masih ada fragrance ya, baunya kayak decent aja, kayak parfum gitu, tapi bukan bau yang kayak bau nyengat gitu. Terus dia bikin muka jadi glowing, bukan berminyak ya. Kalian tahu ya ada perbedaan muka yang kalau disemprot kayak face mist jadi glowing, terus jadi lembab. Terus dan yang aku suka dia ini nih, dia nggak ada white cast yang terbarunya, dan SPF-nya tinggi, SPF 46, tapi nggak bikin warna aku muka berubah. Biasa kalau ada sunscreen terlalu tinggi SPF-nya tuh mukanya jadi agak pada abu-abu gitu. Ya udah, ini jadi kalian harus beli ini kalau buat siang dan taruh tas kemana-mana. Dan jangan lupa reapply sunscreen setiap 3 jam sekali. Dan kalau kalian pakai makeup kan pasti males ya kalau pakai tap-tap kayak cushion sunscreen itu kan kayak pastinya udah nyampur debu gitu kan, taunya puffnya kotor. Mending kalian pakai sunscreen spray. Aku nggak rekomendasiin kalian pakai cushion yang aku nggak tahu, lupa brandnya, itu yang kayak cushion yang buat tap-tap, buat reapply pakai cushion sunscreen gitu yang buat 3 jam itu enggak. Jangan, mendingan sunscreen spray aja karena masalah hygiene. Kalau kalian udah keluar apalagi makeupan terus kena debu, apalagi kita tahu Jakarta itu kotor, polusi senono. Kalau kalian tap-tap sunscreen pakai puff itu yang udah nggak bakal dicuci berkali-kali, itu aja. Ini kalian harus bawa di tas kalian gitu. Oke guys, that's all my update skincare routine buat kalian. Semoga kalian suka, dan kalau misalnya mungkin kulit kalian ada yang sama kayak aku, mungkin sensitif, terus udah gitu berjerawat juga di bagian dagu. Mungkin kalau kalian ada budget lebih atau enggak, ada beberapa yang dari skincare yang aku rekomendasiin juga cocok buat kulit kalian. Dan ingat kalau misalnya kalian masih tadi agak bingung nama-nama yang banyak, karena lumayan agak banyak ya, itu aku bakal tulis timestampnya di bawah, nama-namanya produk mention di video ini dan dimana link kalian bisa membelinya. Oke kalian, ini it's time for me to close this video. Kira-kira dari semua skincare yang aku pakai, aku penasaran, kalian bisa komen apakah dari beberapa skincare yang aku pakai ini kalian udah pernah nyobain, apa kalian baru pingin nyobain. Kalian bisa listing di bawah tadi name-nya, produk skincare-nya apa aja yang kalian tertarik pingin nyobain, oke? Anyway guys, aku cuma mau bilang sebelum aku nge-close video ini kalau skincare itu adalah investasi. Jadi
buat mencapai skincare yang kalian mau, pakailah skincare dengan kondisi kulit kalian. Dan di sini aku udah tahu kondisi kulit aku gimana, dan kadang-kadang bahkan aku sampai udah merhatiin kayak ada beberapa momen di setiap bulan ketika kulit aku itu kayak udah berubah gitu. Jadi aku harus kayak super spesifik, kayak mungkin hari Senin, Rabu, Jumat pakai ini ya udah gitu. Terus itu aja, dan pakailah skincare sesuai yang cocok dengan kulit kalian, jangan maksa. Anyway, terus ya udah begitu aja. Misalnya kalau misalnya untuk kedepannya kalian pingin request video apa lagi yang aku bikin, kalian bisa komen di bawah ini, atau mungkin makeup tutorial ya, pokoknya anytime request di bawah ini. Jangan lupa like this video, dan kalau kalian belum subscribe ke YouTube channel aku, subscribe ke YouTube channel aku Lydia Feng Makeup, dan Instagram aku lydiafeng_. And in the end of this video, thank you guys for watching. Semoga setelah menonton video ini mendapatkan informasi yang sesuai kalian mau. Oke, see you soon, bye bye.